Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Terong. Saya Ahmad Fahri Mirvananda bersama rekan-rekan saya Perkenalkan, nama saya Jonathan Aurelius. Nama saya Muhammad Handi. akan menjelaskan tentang pointers dan aplikasinya dalam function. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari call by value sama call by reference. Jadi perbedaannya itu apa? Pertama, call by value. Jadi call by value itu tuh yang common, kayak umumnya digunakan saat sebelum pelajaran ini. Yang misalnya gimana tuh call by value itu kayak kalau misalnya kita pakai function, dalam function itu kan kita bisa masukin data. Yang saya data N, data B, atau data C, intinya itu data yang bakal dirubah atau dioperasiin pakai functionnya. Misalnya functionnya kayak ini, namanya functionnya tuh cube by value, artinya itu kayak value dalam number ini bakal dikali 3 sama function ini. Jadi gimana caranya? Jadi pertama, cube by value ini kita masukin langsung kan, kayak misalnya nama variabelnya number, masukin number, variabelnya A, masukin A, B, masukin B, ini kayak gitu. Terus di dalam functionnya kita kayak bikin variabel baru kayak gini tuh N, dan tipe datanya itu integer. Nah, jadi itu operasinya itu bakal ngapain, function itu bakal ngapain. Function itu bakal return hasil dari N ini. Returnnya itu bukan langsung N-nya, tapi N dikali N kali N, berarti itu N pangkat 3. Nah, terus kalau misalnya kita pakai call by value, kan kita langsung harus ganti dong. Kayak value di awal ganti sama hasil yang baru, makanya kita masukin number lagi di sini. Jadi maksudnya tuh variabel number yang awalnya 5, karena punya function ini yang dimasukin sama 5-nya tadi, itu bakal berubah hasilnya. Makanya pas di printf number itu awalnya itu 5, langsung jadi 125. Nah, kalau misalnya kita pakai pointer, itu namanya kita call by reference. Sama aja benernya, kerjanya sama kalau call by value tadi. Bedanya tuh apa? Kalau misalnya call by reference itu tipe datanya void. Kenapa bukan integer? Sebenarnya karena kita nggak nge-return apa-apa. Kalau integer itu kan kita harus nge-return sesuatu. Sedangkan kalau misalnya kalau misalnya pakai pointer, kita nggak nge-return. Jadi kenapa? Kayak bisa gini nih. Kayak tadi pas di call by value itu kan kita kayak masukin lagi tuh variabelnya depannya, number sama dengan functionnya apa, terus masukin variabelnya. Sedangkan di sini kalau misalnya kita call by reference, kita tinggal masukin functionnya, terus masukin nih kenapa ini pakai dan number, karena kita tuh bukan mau kayak ngubah hasil numbernya, mungkin kita tuh mau ngubah hasil yang ada di dalam tempat dimana numbernya itu di store di rak kita. Nah, misalnya dia ada, kalau dalam rak itu misalnya dia number itu ada di rak pertama, maka kita tuh manggil raknya, bukan manggil hasilnya. Kalau yang tadi itu yang pakai call by value itu kita tuh manggil langsung angka di dalam raknya, kayak misalnya angka 5 kita manggil 5-nya. Kalau ini kita manggil rak kayak gitu, kayak reference namanya, kayak tempatnya, maka pakai variabel dan. Nah, sedangkan di functionnya kita tuh pakai lambang bintang, karena kita tuh kayak bikin rak baru, rak nomor 2. Jadi kita tuh pakai bintang, dan tipe datanya itu integer. Kayak tadi kenapa dia nggak integer, depannya kenapa void, karena kita nggak nge-return apa-apa. Jadi kalau misalnya ini kan variabel number ini bakal pindah ke sini dong, bukan variabel sih, maksudnya value dalam rak number ini bakal pindah ke sini dong, ya kan? Karena pindah ke sini, hasilnya itu gimana? Jadi NPTR atau enggak NPTR, kalau saya rak ini nih, rak di atas ini nih, rak di atas ini itu bakal diubah hasilnya sama rak di atas ini dikali rak di atas ini kali rak lagi 3 kali dikali. Jadi misalnya itu kayak misalnya ini 5, value ini kan masuk tuh value-nya. Oh, gitu. Lihat dulu di rak nomor berapa, rak nomor 1 misalnya. Nah, terus yang bawahnya itu rak nomor 1, isinya tuh berapa? 5. Mungkin dia tuh kayak 5 dikali 5 kali 5. Hasilnya tuh berapa? 125. Kenapa kita nggak pakai number lagi depannya? Karena variabel number ini udah berubah. Bukan lagi 5, tapi hasil ini nih. 125. Kenapa satu titik awalnya 5 jadi 125? Itu bedanya call by reference sama call by number. Call by value. Jadi kalau call by value kita langsung variabelnya. Kalau call by reference kita tuh nunjukin lokasinya itu di mana dalam RAM. Itu bedanya call by value sama call by reference. Terima kasih. Ya, lanjut ke bagian berikutnya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan contoh aplikasi pointer di program. Salah satu manfaat dari pointer adalah untuk mengembalikan lebih dari satu nilai dari suatu fungsi yang dipanggil, karena pada kondisi biasa hal ini tidak dapat dilakukan.
Namun, kita dapat menggunakan pointer untuk mengakali ini dengan mengubah secara langsung nilai-nilai yang ada di alamat atau address yang diberikan. Di sini sudah ada contoh program yang menggunakan pointer, yaitu program penukaran nomor. Di awal program, ditulis dulu fungsi yang akan menukar nomor-nomor atau nilai dari nomor yang akan ada di fungsi main nanti. Fungsi swap akan menerima argumen berupa int bintang n1, int bintang n2 yang akan saya jelaskan nanti. Masuk ke fungsi main. Jadi, pertama-tama kita harus menginisialisasikan variabel num1 dan num2. Variabel num1 merupakan variabel nomor pertama, yaitu 5, dan variabel nomor kedua merupakan num2 yang bernilai 10. Lalu kita lanjut ke fungsi swap. Fungsi swap ini adalah fungsi yang akan menukar nanti, dan akan diberi argumen berupa ampersand num1 dan ampersand num2. Ini berarti kita akan memberi argumen berupa address atau alamat dari num1 dan num2 ini. Di awal fungsi, kita akan menginisialisasikan bintang n1 atau pointer ini di argumen swap. Mengapa menggunakan int? Karena pointer ini menunjukkan atau menuju ke data yang bertipe int. Begitu juga ke int bintang n2 ini. Di fungsi swap, kita pertama akan menginisialisasikan variabel temp. Ini merupakan variabel yang digunakan untuk penukaran nomor nanti. Dan variabel ini hanya digunakan untuk sementara saja. Jadi, ini merupakan proses untuk menukar variabel atau nilai dari n1 dan n2 atau num1 dan num2 tadi. Perlu diketahui arti dari bintang n1 dan bintang dari n2. Berikut uraiannya. Jadi, n1 akan mengakses isi n1, yaitu alamat dari num1. Sedangkan jika ditambahkan bintang, berarti kita akan mengakses isi dari alamat itu, yaitu nilai dari num1 ini berupa 5. Nah, di sini n1 akan ditukar dengan nilainya n2 tadi berupa 10, dan n2 akan ditukar dengan nilainya temp. Temp tadi di awal diberikan nilai berupa isi dari num1 berupa 5. Jadi, setelah fungsi ini dijalankan, nilai dari num1 dan num2 akan tertukar. Lalu kembali ke fungsi main. Di fungsi main, lalu kita akan memprint number 1 atau nomor pertama dengan variabel num1 dan nomor kedua dengan variabel num2. Setelah menjalankan fungsi ini, variabel num1 dan num2 nilainya akan tertukar. Sekarang saya akan mencoba merun atau menjalankan kode yang sudah saya jelaskan tadi di IDE Visual Studio Code. Output yang keluar seharusnya berupa nilai kedua nomor yang sudah tertukar. Number 1 mendisplay nilai dari num1 harusnya akan menjadi nilai dari num2 di awal. Number 2 yang mendisplay nilai num2 harusnya menjadi nilai num1 di awal. Oke, coba saya run. Setelah di-run dapat disimpulkan kode pun berjalan sesuai keinginan karena nilai kedua variabel telah tertukar. Dan dapat disimpulkan pula penggunaan pointer di program ini sudah tepat.
Oke, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan dari call by value dan call by reference? Nah, jadi call by value itu kita memasukkan nilai dari. Nah, call by value ini kita akan memasukkan nilai dari suatu variabel yang sudah kita initialize dan tanpa mengubah nilai tersebut. Contohnya di call by value ini kita memanggil fungsi cube by value yang kita definisikan di bawah. Lalu selanjutnya kita kita menginisiasi nilai number sama dengan 5. Nah, number ini bernilai 5. Lalu selanjutnya kita memprint the original value of number is %d number. Nah, lalu kita mereturn nilai dari fungsi cube by value. Lalu nilai number yang baru yang merupakan hasil return dari cube by value akan menimpa number yang sudah diinisiasi sebelumnya. Sehingga ketika program ini kita print out akan memberikan hasil original value of number is 5 and the new value of number is 125. Karena kita sudah mereplace atau mengganti nilai dari variabel number dengan hasil return dari number. Nah, kita juga mempass atau memberikan argumen kepada fungsi cube by value dengan nama variabelnya. Karena kita menaruh variabel sebagai argumen dari fungsi cube by value, fungsi ini adalah fungsi yang merupakan call by value. Sedangkan yang membedakannya dengan call by reference yaitu kita menggunakan pointer. Lalu ketika kita memanggil fungsinya, kita akan menggunakan in asterisk atau tanda bintang ini, lalu variabel pointer. Nah, tanda bintang ini tentunya sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu adalah menunjukkan lokasi dari sebuah variabel pada memori kita. Nah, pada fungsi cube by reference yang didefinisikan di bawah ini, kita mempassing lokasi dari variabel nptr sehingga lokasi nptr tersebut yang nantinya akan kita passing dengan di reference dari sebuah variabel akan mengubah nilai dari nilai atau sesuatu yang berada di dalam lokasi nptr atau variabel yang kita passing. Nah, ketika kita mempassing cube by reference dengan ampersand number, ampersand ini menandakan nilai dari alamat number. Nah, ketika kita mempassing ke dalam cube by reference dengan tanda asterisk ini, secara tidak langsung ada tanda asterisk di depan ampersand number sehingga saling mengcancel karena asterisk dan ampersand ini bersifat inverse, sehingga kita akan mempassing secara tidak langsung nilai dari variabel dan bukan mempassing suatu alamatnya. Meskipun terlihat kita seperti mempassing suatu alamat seperti itu. Nah, berbeda dari call by value, kita harus mendefinisikan kembali number meskipun sudah di inisialisasi pada sebelumnya. Call by reference kita tidak perlu menimpa secara eksplisit nilai number tersebut karena kita sudah mereplace nilai dari alamat yang kita berikan di atas
tanpa harus mendefinisikan lagi atau menginisialisasi lagi nilai number seperti pada call by value. Seperti itu. Nah, berikut tabel yang membedakan call by value dan call by reference. Di sini call by value menjelaskan bahwa berikut ini adalah fungsi cube by value, berikut adalah fungsi main dari cube by value. Nah, kita mendefinisikan cube by value dengan return n kali n kali n dengan tipe fungsi int dengan argumen tipe int atau bilangan bulat. Lalu kita memanggil fungsi tersebut setelah kita menginisialisasi variabel yang akan kita jadikan argumen. Nah, nilai number di sini bernilai 5. Nah, sebelum kita memanggil fungsi number dengan variabel number, nilai number ini masih 5. Nah, ketika kita mempassing nilai number dengan ketika kita mempassing suatu number yang bernilai 5, lalu fungsi cube by value akan bekerja, lalu akan mengembalikan hasil, yaitu merupakan n kali n kali n atau bilangan yang kita masukkan sebagai argumen. Dalam hal ini number yang bernilai 5, itu akan mereturn 125, dan kita mengassign return value dari fungsi cube by value ini kepada variabel number. Akibatnya karena kita meng-reassign variabel number dengan return value dari cube by value dengan argumen number atau dengan parameter number, maka nilai number 5 ini akan terreplace dengan nilai 125 yang menggantikan nilai number. Seperti itulah call by value. Selanjutnya, jika kita menggunakan call by reference, kita tidak perlu menggunakan return value karena kita akan langsung mengarah ke alamat suatu variabel pada memori. Nah, di sini kita menginisialisasi number sama dengan 5. Lalu berikut adalah fungsi cube by reference-nya. Kita menggunakan asterisk yang merupakan reference dari alamat suatu variabel yang kita jadikan argumen pada cube by reference. Selanjutnya kita mempas alamat dari variabel ini kepada fungsi cube by reference yang menerima pointer sebagai argumen. Nah, kita tidak perlu mereassign number pada fungsi main karena pada cube by reference kita sudah memodifikasi nilai dari alamat number karena kita sudah mempassing ampersand number di sini, lalu kita pas ke cube by reference, maka fungsi ini akan memodifikasi nilai yang ada pada alamat number sehingga kita tidak perlu mereassign number yang sudah sama dengan 5, lalu kita memanggil ini, kita tidak perlu reassign lagi sehingga nilai dari number tersebut sudah terganti. Seperti itu. Sekian penjelasan mengenai call by value dan dibandingkan dengan call by reference.